Ini gimana sih pemerintah, gas kita dipersulit. Yang dagang, ibu rumah tangga, mau masak aja dipersulit. Gimana nyari gas, ini udah bolak-balik kemana-mana. Sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, ya di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Saya pakai akal sehat. Ini kita ada, tapi kita nggak boleh beli, Pak. Bagaimana, Pak? Lah terus ini buat apa, Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Intinya, iya. Udah punya orang. Punya orang. Punya orang punya siapa, Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli, Bu. Masa dipersulit? Hah? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Hah? Mau buat ibu timbun nih? Nih. Saya mau buat tidur. Oh, buat tidur, iya. Iya, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya, Pak. Kita nyari udah muter-muter ya, Pak. Kalau dibatas, Bu. Udah, Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu. Ini ditimbun-timbun gimana? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, buat kalian semuanya yang belum subscribe, please subscribe kepada channel baru ini, Merbat TV. Oke, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan daripada teman-teman semuanya. Ini pertanyaannya ya, ini banyak pokoknya. Kenapa abang ini buat channel lagi? Kenapa abang banyak channel? Oke teman-teman, saya jawab. Yang Merbat TV itu sudah tidak bisa dimonetisasi lagi atau tidak bisa diuploadkan lagi, teman-teman. Kenapa? Karena saya sempat dulu ketika turut-turutnya di Timur Tengah, peperangan lah, kita sebut peperangan. Itu saya bahas itu ceramah daripada Ustadz Padi Anwar, ceramah daripada Ustadz Dr. Matrofa, ceramah daripada Ustadz Hafif Yudon. Bagi umat Islam pasti tahu dengan beliau. Itu semuanya di take down, teman-teman ya. Di take down dan tidak dikasih ampun. Jadi saya memilih untuk membuat channel baru. Saya fokuskan dengan vlog-vlog atau berliburnya orang Indonesia ke Malaysia, dan seperti salah satunya ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, teman-teman ya. Dan yang Merbat Official juga entah kenapa tiba-tiba juga di take down ceramah daripada Ustadz Manis, teman-teman ya, namanya juga Ustadz Manis kalau tidak salah, itu kena take down juga, membahas tentang yang peperangan, dan juga membahas tentang Dr. Matrofa juga membahas tentang Turki yang berpihak kepada Israel, teman, Israel. Nah, itu membahas tentang itu kena take down juga. Jadi saya tidak bisa upload di sana, nunggu pulih. Jadi saya memilih untuk membuat channel ini. Jadi buat kalian please subscribe terlebih dahulu. Dan di video kali ini jom kita reaction tentang Indonesia itu sekarang rakyatnya sedang tidak baik-baik saja, teman-teman ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau di Malaysia nggak ada yang seperti ini tentunya, karena makmur rakyat Malaysia. Tabung gas LPG itu sekarang langka di Indonesia, teman. Mulai mau langka. Terus kita sebagai rakyat Indonesia tuh mau dikembalikan ke zaman dulu apa gimana? Tuh kasihan, teman-teman. Sampai ada yang marah-marah. Anak saya mau lapar, Pak. Keluarga saya lapar. Kenapa LPG ini sangat langka? Sudah mau ditarik lagi oleh pemerintah. Entah apa maunya, saya kurang paham. Kita tengok videonya, let's go. 3. Ini temen ya, langka sekarang, dibuang semua oleh rakyat. Sedih ya melihat ini. Sudah ditarik loh, padahal ini kebutuhan pokok. Kelangkaan gas LPG 3 kg dilaporkan terjadi di beberapa daerah seperti diketahui. Iya, memang di beberapa nunggu giliran. Di daerah saya juga nunggu giliran sebenarnya. Dan harganya semakin mahal, teman. Bagus, mengkritik lah. Karena pemerintah digaji oleh rakyat. Coba di Malaysia, nggak seperti ini. Pinang, kota Tangerang. Oh, di Tangerang memang sudah mulai langka. Daerah saya tinggal nunggu giliran. Entah kenapa maunya pemerintah ini. Iya,
yang sering melakukan protes pasti emak-emak. Kenapa? Karena ini kebutuhan dapur. Emak-emak itu ingin memasakkan istri dan suami dan anaknya menggunakan ini, teman-teman. Ini bener-bener kebutuhan pokok. Salah satunya adalah ini, teman-teman ya. Ini gimana sih pemerintah, gas kita dipersulit. Yang dagang, ibu rumah tangga, mau masak aja dipersulit. Gimana nyari gas, ini udah bolak-balik kemana-mana. Apalagi ibu ini nih, yang tukang dagang, aduh repot dah gimana nih. Tuh, susah banget gas nih. Udah nyari kemana aja tadi, Bu? Oh, tadi kita udah nyari ke Pasar Bengkok, ke Cipete, sampai ke Tangerang Kota, susah bener nyarinya. Sampai ke Tangsel. Terus pengennya buat pemerintah seperti apa, Bu? Pengennya jangan dipersulit lah kita sebagai rakyat kecil. Gimana nggak ibu-ibu, bener nggak? Jangan apa-apa dipersulit, jangan pemerintah baik dilancarin. Kita nih rakyat kecil pikirin dong. Pokoknya mohon pemerintah, Bapak Dewan atau Bapak MPR, DPR, mohonlah rakyat kecil ini kita dilihat, diperhatikan gimana caranya kita biar sejahtera. Jangan dikorup aja dong. Pokoknya sejahterakan kita rakyat Indonesia. Bu, tadi pas nyari apa katanya, Bu? Katanya stok kosong. Terus katanya belum dikirim dari agen atau dari pusat pemerintah Pertaminanya. Terakhir dapat gas 3 kilo nggak, Pak? Itu 2 minggu yang lalu. Berapa tuh harganya? Itu harganya masih 25. Wow. Di warung-warung kecil, itu warung-warung kecil, belum tentu di agen berapa kita nggak tahu. Semakin mahal, teman-teman ya. 25 loh. Langka mahal. Karena ibu-ibu mau masak itu utamanya adalah gas. Tabung gas ini. Allah, sedih, sumpah sedih, teman-teman ya. Sedih pokoknya lah, rakyat Indonesia semakin dipersulit. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, udah, Bapak. Ya, Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya, Bapak ya. Kita ingin Bapak dapat dengan harga yang baik. Semua. Iya, kalau ngantrinya pendek, ini panjang banget, kasihan kan teman-teman ya. Layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Ya, saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Udah, kita paham, Bapak. Kita paham ya. Kita paham, Bapak ya. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya, Pak ya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar LPG 3 kg tetap bisa dijual oleh pengecer. Lah, kok bisa? Ya bisa dong, kalau presidennya udah turun tangan, menterinya bisa apa? Ya, tapi tetap disayangkan juga ya, kawan inilah udah kisruh, udah chaos, barulah muncul instruksi untuk mengatur kebijakan soal distribusi gas LPG 3 kg ini. Padahal idealnya, kalau kita bicara ideal ya, sebelum dikeluarkan sebuah kebijakan yang menyangkut rakyat banyak, mestinya dipikirkan lagi dampaknya. Jangan serampangan dong. Apalagi kebijakan menteri kan seharusnya dapat persetujuan dulu ya dari presiden. Ini teman-teman yang membuat saya bingung di Indonesia ini, ada dua pemerintah loh. Ada apa? Si Menteri SDM ini, Bahlil ini, itu tidak ada instruksi daripada Presiden Prabowo loh. Ada apa? Seharusnya semua instruksi menteri itu harus ada persetujuan daripada Bapak Prabowo sebagai presiden. Tapi hal ini tidak ada. Dari mana datangnya instruksi itu? Itu Indonesia sedang dikuasai oleh dua
penguasa. Saya nggak tahu siapa. Tapi kok yang ini Ini. agak lain ya. Kebijakan menteri kangkangi kewenangan presiden. Ah. Apalagi nih kawan inilah. Awal Februari 2025 masyarakat kebingungan karena liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg menjadi sulit didapat di pangkalan, agen, dan pengecer. Duh, kok ya jadi bingung ya nyari-nyari gas melon? Bukannya stok banyak ya di awal-awal tahun? Menteri SDM juga bilang kan, tidak ada kelangkaan LPG 3 kg. Lah, terus kenapa jadi langka secara tiba-tiba? Tanda tanya besar nih. Jangan-jangan ada udang di balik batu nih langkanya LPG 3 kg. Pengalian isu kah? Oh, I see. Pengalian isu pagar laut kali ya? Bukan. Atau pengalihan penyebaran MBG? Oh, atau satu lagi nih, pengalian isu kasus Harun Masiku. Iya ya, apa kabar tuh kasus-kasus besar itu ya? Kalau menurut kawan inilah, kenapa nih tiba-tiba gas 3 kilo langka? Coba tulis di kolom komentar ya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa tidak ada kelangkaan, tetapi memang setiap rumah tangga dibatasi. Bahlil malah nyalahin warga. Katanya jangan beli banyak-banyak dong. Wah, lucu nih kawan inilah. Ketum Golkar ini akhirnya meralat ucapannya dengan mengklaim maksud dari kebijakannya adalah kenaikan status pengecer menjadi subpangkalan. Bahkan Bahlil juga menjamin perubahan ini akan dibarengi dengan persyaratan yang mudah. Ah, masa sih Pak? Mudah untuk siapa nih? Untuk yang berduit atau emang mudah untuk rakyat? Menteri Bahlil sedang bikin gebrakan baru nih. Ingin menjadikan pengecer LPG 3 kilo menjadi pangkalan. Bahlil berdalih jika kebijakan ini untuk menjaga harga jual gas tabung melon. Dan dia juga mengklaim kerap terjadi kenaikan harga di level pengecer. Supaya apa? Harganya tidak mahal. Harganya sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah. Tetap mahal. Ini katanya loh ya. Katanya tetap mahal. Coba nggak kita bisa, simak tetap apa kata mahal. para pedagang eceran. Yang jadi masalah itu kendalanya tuh di modal gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau ada modal mas saya juga lebih memilih kayak buat pangkalan gitu ya. Jadi kan lebih ini juga gitu enak gitu kan. Orang-orang juga sekitar nyari juga lebih enak. Ya Allah. LPG 3 kilo dijual pengecer, berlaku mulai hari ini. Ini menarik nih. Gas LPG 3 kilo ini Semakin bisa sulit disebut ya. gas melon. Dan ini benda yang penting banget karena digunain buat masak sehari-hari, digunain buat orang dagang juga. Pokoknya hampir semua orang pakai. Tapi karena ada aturan baru ini, gas melon jadi langka. Kalau warga mau beli gas melon harus nyamperin markasnya kayak gini nih. Kamu lihat, orang sampai ngantri panjang banget di pom bensin cuma supaya bisa beli gas melon. Ada juga yang sampai hujan-hujanan dan ngantri sepanjang ini. Tapi kenapa dibikin aturan begini? Apakah iseng aja biar rakyat susah? Bukan nih. Membaca Kompas dan Tempo. Ternyata semua ini dilakuin supaya subsidinya tepat sasaran. Soalnya gas melon ini harga aslinya 42 ribuan. Disubsidi sama pemerintah jadi 12 ribuan. Ini katanya Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani. 20 ribu. Kompas ini. Tapi kenyataannya banyak yang beli gas melon ini seharga 20 ribuan. Ya, katanya 12 ribu. Ada berita ini. Sri Mulyani kaget. Warga beli LPG 3 kilo harga 20 ribu. Tai, kaget itu sudah lama. Sekarang bahkan ada yang 25 ribu loh per gas LPG. Padahal subsidinya dari pemerintah 12 ribu. Kenapa kok bisa sampai 25 ribu? Jauh, separuh harga loh naiknya. Aslinya 12 ribuan aja. Sama ada berita ini nih. Alasan Balai larang LPG 3 kilo dijual di eceran, mencegah permainan harga. Sekarang pertanyaannya, ini keputusan terbaik apa bukan? Orang sampai ngantri begini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Ini ada tapi kita nggak boleh beli ya. Buat apa ya? Ibu, ya. Ibu jangan sembarangan. Ini kita ada tapi kita nggak Ada, boleh tapi beli nggak Pak. boleh beli. Bagaimana Pak? Ibu, bukan Lah terus ini buat apa Bu? Ini buat apa? Ya punya orang Padahal mau diapain? masak. Dijual kan? nggak apa-apa. Intinya, Iya. udah punya orang. Punya. Saya minta maaf. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Tapi faktanya sangat sulit sekali, Pak. Faktanya sangat sulit sekali, Pak. Bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, yang di Bapak. Bukan masalah antri gasnya.
Bukan Anak kami masalah. lapar, butuh Anak makan, kami butuh kehidupan, lapar, Pak. Pak. Logika berjalan dong, Pak. Logika berjalan loh, Pak. Sedih loh lihat Bapak ini, ya Allah. Ngantri sampai setengah hari, anaknya lapar di belakang nggak bisa masak. Kita sama-sama orang timur, Pak. Enak kalau yang punya uang tinggal beli, kalau nggak punya uang ada yang pergi ketawa lagi sih menterinya. Astagfirullah. Ini kita ada, tapi kita nggak boleh beli, Pak. Bagaimana, Pak? Lah terus ini buat apa, Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Intinya, iya. Udah punya orang. Punya orang. Punya orang punya siapa, Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli, Bu. Masa dipersulit? Hah? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Hah? Mau buat ibu timbun nih? Nih, saya mau buat tidur. Oh, buat tidur, ya, ya, bagus, ya. Kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya, Pak. Kita nyari udah muter-muter ya, Pak. Kalau dibatas, Bu. Enggak, Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu. Ini ditimbun-timbun gimana? Ubur-ubur ikan lele Indonesia darurat gas le. Indonesia. Allahu Akbar. Ada apa ini dengan Indonesia? Mau untungnya aja sendiri. Jangan mentang-mentang punya uang. Enggak. Emang tadi dari pagi udah dari pagi. Jangan mentang-mentang punya uang nimbun-nimbun ya. Ayo, nih. Menterinya mana? Itu loh. Banyak. Aduh, nggak tahu. Kenapa? Udah dibalikin. Balik udah. Saya diiniin ya, saya diituin ya. Nih, saya dikeroyok sama orang nih. Merasa punya uang. Saya dikeroyok merasa sama orang yang punya uang. Lagi rame LPG 3 kg nggak dijual lagi di penghecer, sempat langka di beberapa daerah. Pemerintah akan membatasi siapa saja yang bisa jualan LPG 3 kg, tujuannya agar harga distribusi LPG 3 kg bisa dipangkas dan masyarakat bisa dapat harga lebih murah. Tetap dari dulu udah seperti itu. Siapa aja yang bisa jualan? Pemerintah ini karapnya ingin mencontoh Malaysia sih sebenarnya, mau disubsidi oleh pemerintah tapi tidak bisa. Pemerintah selalu gagal untuk mensubsidi harga ecer ke masyarakat tuh harganya mahal, hampir daripada separuh daripada harga subsidi daripada pemerintah. Berikan waktu 1 bulan bagi pengecer untuk mendaftarkan usahanya menjadi agen resmi penjual LPG 3 kg. Terlebih dahulu daftar NIB nomor induk berusaha di OSS secara online. Sekarang lu pasti ngerasain ya, sama yang sekarang gue lagi rasain. Perkara gas. Itu ngapa sekarang gas susah banget. Dulu orang enak-enak masak pakai keraras, pakai segelas lebuk, disuruh pakai gas katanya biar gampang. Gampang tai, gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Orang jadi disusah-susahin banget, kebangetan banget romannya. Orang miskin kagak kebagian senang, disuruh susah mulu susah. Kemarin cetom banget itu kalau kita beli apa namanya itu, beli bensin, di sono susah banget katanya suruh pakai apa namanya itu, barcode apa tuh, udah ada dijalanin tuh, udah kagak apa-apa. Minyak kelapa dulu susahnya ujubillah menjalik, udah mending kalau ada mending, langka mending kalau ada mending, susah banget subuh-subuh mama udah ngantri gara-gara minyak tuh. Sekarang ada akhirnya tetep bayar harganya kagak turun-turun. Sekarang masalahnya gas ngapa jadi susah banget. Buseng deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan, kagak mikirin nih, tukang nasi uduk, tuh, tukang bakso, tukang gorengan, yang kalau tiba-tiba gasnya mau diar, ilo kan dia larian nyari-nyari ke pangkalan. Pada pagi mana sih yang si peraturan ininya pada kemana sih ininya? Dikata pinter, dikata tolol, pada jadi pejabat ya, gua kagak ngerti dah kalau begitu. Makanya kalau begaul jangan pada orang kaya mulu. Lihat itu orang miskin bagaimana. Orang miskin agak dikasih senang pisan. Gilirnya kalau mau ada cara coblos orang miskin pada dibebein. Kebangetan banget gila udah begini mah kagak ada yang romana ngomong belain kita pisan ini. Lu kok kesel banget, tegas pada habis, pada kagak ada. Di mana-mana orang dirasa-rasain sehari 2 hari udah mau sebulan begini bae. Dulu
dulu orang enak-enak masak pakai apa namanya, pakai kayu, katanya pakai gas biar mudah tai anjing mudah. Orang bikin udah pada merasa enak pakai gas, pakai disusah-susahin. Belanja di sini orang ada, beli di sana orang ada. Udah rider. Kalau kalian nyair mah orang pada keburu modar, pada nungguin makan. Jadi kesel banget. Udah tahu gak di sini pangkalan pada jauh, apa segala macem. Romannya disusah-susahin banget. Dari bensin, dari minyak kelapa, dari apa lagi namanya tuh TV. Dulu TV udah bener-bener tinggal colok, jetrekin, pakai segala STB. Sekarang akhirnya banyak banget TV pada ngemblok, orang kepake. Gara-gara apa? Kagak semua orang mampu beli STB. Ngerti kagak? Kalau bikin peraturan yang pernah enak apa? Kalau Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi gas LPG ini semakin langka sekarang di Indonesia. Niat pemerintah bagus niat pemerintah ini. Pertama, ingin menurunkan harga LPG itu sesuai dengan subsidi. Ini semata-mata ini ingin mencontoh Malaysia. Malaysia kan semua barang sembako itu disubsidi oleh pemerintah, dan rakyat pengecer itu, agen-agennya itu takut atas apa kebijakan dari pemerintah Malaysia. Sedangkan di Indonesia itu gak ada takut-takutnya, karena Indonesia kebijakannya itu kayak bencong, bacot teman-teman ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya seperti itu. Dulu minyak kelapa sawit, minyak goreng itu langka. Niat pemerintah ingin menurunkan harga subsidi kepada rakyat. Buktinya saat ini tetap mahal teman-teman. Gagal. Dan itu kegagalan daripada pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya. Contoh Malaysia tentunya. Oke, itulah video ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, yang suka dengan konten ini, subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.